Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di pertemuan yang ke-78 kita sampai di halaman 268. Masih tentang mawaddah fil qurba atau jembatan rasa sebagai alat atau sebagai metode dakwah para dai untuk menjemput mad'unya mendekat dan kembali ke jalan yang benar, selalu berada di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan kemarin tentang mawaddah fil qurba ini, Pak Nasir mencontohkan peran para dai yang ada di daerah-daerah pedalaman, terutama mereka terjun langsung ke masyarakat, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, merasakan penderitaannya, merasakan sakitnya dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah jembatan rasa yang sangat efektif dalam dakwah. Saya lanjutkan di halaman 268 di paragraf terakhir halaman ini. Pak Nasir menuliskan, dalam pada itu, berkat perkembangan teknik di zaman sekarang ini, usaha dakwah pun sudah dapat pula mengambil manfaat dari hasil-hasil kemajuan teknik itu. Sekarang ada juga mubalighin yang dapat melakukan tugasnya dengan bantuan alat-alat komunikasi modern seperti auto atau mobil ya maksudnya, kapal udara, dan dengan media dakwah serba baru, pers, radio, pentas, televisi, dan lain-lain. Belum disebutkan handphone di sini tentunya, karena belum ada waktu itu. Dengan alat-alat tersebut dapatlah dicapai kalangan pendengar dan pembaca yang lebih luas dari bermacam lapisan. Berbeda dengan keadaan seorang lebay lentera. Lebay lentera kemarin sudah disebut ya, Pak Lebay atau para pendakwah yang pergi berjalan kaki maupun bersepeda dengan lentera mereka masing-masing di malam hari. Berbeda dengan keadaan seorang lebay lentera, tempat kerja sekarang berkisar dari meja tulisnya ke ruang ceramah yang lengkap dengan alat-alat pengeras dan perekam suara, ke studio siaran radio, dan ke mimbar masjid di kota-kota ramai. Kelemahan atau handicap dalam cara bekerja yang semacam ini ialah kekurangan kontak. Yang diketahui oleh mubaligh tentang manusia-manusia yang mengikuti tablignya ialah angka dari taksiran jumlah orang yang hadir, sekian ratus atau sekian ribu, yang lainnya tidak. Dia datang, dia berpidato, orang bertepuk, dia pergi. Kalau tidak awas, dengan tidak disadari, lambat laun dia bisa kehilangan kontak sama sekali. Bila sudah begitu, apa yang ia hendak sampaikan takkan kunjung sampai. Perbaikan atau kemajuan yang ditujunya tak kunjung kelihatan, walaupun ia sudah sibuk berpidato hilir mudik dan tulisannya sudah berkolom-kolom tersiar dalam majalah dan surat kabar. Maka jangan-jangan berlakulah pula atas dirinya apa yang dikeluhkan oleh seorang penyair. Wada'in da'aya man yujibu ilan nida falam yastajibhu inda dzaka mujib. Maka berserulah si tukang seru, wahai manakah dia yang menyahuti seruanku ini? Yang diseru tak kunjung menyahut jua. Seruannya tak terjawab oleh karena dia sendiri tidak menjawab apa yang hidup dalam sanubari umat yang hendak dituntunnya. Ia akan ibarat pohon keputusan urat. Nah, ini Pak Nasir mengingatkan agar para dai-dai, terutama ini disebut tadi ya, di kota-kota ataupun dai-dai yang biasa bersiaran di radio, televisi dan sebagainya, agar tidak melupakan jembatan rasa ini pula. Jangan hanya kemudian tulisannya yang terbaca, pidatonya yang terdengar, tetapi kemudian tidak ada kontak langsung, sehingga tidak terjadi adanya jembatan rasa yang kemudian hal itu menyebabkan ketidakefektifan tujuan dari dakwah itu. Jembatan rasa tetap perlu, kontak secara langsung juga perlu. Yang ideal ialah satu kombinasi dari kedua cara dakwah ini, yang intensif dan yang ekstensif, yang mendalam
dan yang meluas, dilaksanakan silih berganti sehingga hubungan rasa tidak putus dan jiwa mubaligh tetap segar. Sebab rasa mawaddah terhadap mereka yang dipanggil, yang bersumber kepada rasa cinta kepada yang ampunya risalah dan kepada risalah itu sendiri yang sedang disambungnya dengan dakwah itu jualah akhirnya yang jadi pembantu utama bagi seorang mubaligh. Itu yang memperkuat daya panggilnya dan daya tahannya untuk mengatasi berbagai kesulitan lahir dan batin dalam menyelenggarakan tugasnya. Baik, itulah sudah selesai di sesi yang ke-78 ini tentang mawaddah fil qurba dalam dakwah, yaitu di halaman sampai selesai 270. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali membacakan buku fiqh dakwah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.